Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh-solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ananda yang soleh-solehah, matematika kita hari ini pembelajarannya adalah masih tentang penyajian data, khususnya tentang diagram batang. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami penyajian data diri peserta didik atau lingkungan sekitar dalam bentuk diagram batang. Tentunya Ananda masih ingat ya bentuk-bentuk penyajian data. Nah, sekarang kita akan membahas yang nomor 4, yaitu tentang diagram batang. Ananda solih-solihah, coba apa tujuan menyajikan data dalam bentuk diagram batang? Ya, tujuannya sama ya dengan bentuk penyajian yang lain, yaitu untuk memudahkan bagi siapapun yang melihat data yang ditampilkan dalam bentuk yang sederhana. Nah, untuk lebih jelasnya silakan disimak dua contoh berikut. Nih, contoh yang pertama adalah Siva mencatat pekerjaan semua orang tua di kelas 5 SDIT Nurul Hikmah. Setelah menanya satu persatu, diperoleh data pekerjaan orang tua siswa kelas 5 SDIT Nurul Hikmah. Itu adalah sebagai berikut. Yang pekerjaannya ASN itu ada 6 orang, guru 3 orang, TNI ada 2 orang, wira swasta ada 8 orang, dan yang pekerjaan orang tuanya sebagai dokter itu ada 1 orang. Sebelum mengerjakan, nah ini sebaiknya gunakan kertas trimin ya, agar mudah. Nih ya, langkah pertamanya adalah buat 2 buah sumbu, yaitu datar dan tegak. Sumbu datar dan sumbu tegak. Sumbu datarnya ini merupakan nama batang, nanti ada batang. ASN, guru, TNI, wira swasta, dokter. Jaraknya harus sama ya. Kalau di sini menggunakan 2 kotak nih. Jarak ASN ke guru ada 2 kotak. Guru ke TNI juga sama, 2 kotak. TNI ke wira swasta juga sama ya. Di tengah-tengahnya sini ya wira swasta. Nah, ini jaraknya 2 kotak, 2 kotak. Nah, kemudian untuk yang sumbu tegaknya ini adalah frekuensi atau banyak ya, banyak data, itu namanya frekuensi. Nah, ini pakai skala 1, jadi 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Dan ini juga jaraknya antara 1 ke 2 dengan 2 ke 3 ini harus sama. Kemudian beri judul diagramnya. Ini diagram batangnya berjudul data pekerjaan orang tua siswa, agar lebih jelas ya ketika orang membaca. Kemudian langkah yang kedua adalah buat batang. Nah, ini batangnya ya. Batangnya itu berupa persegi panjang. Nah, ini harus sama. Satunya ke bawah sini. Jarak antara batang yang satu dengan batang lainnya harus sama. Jadi jarak batang ASN ini ke guru, jaraknya harus sama dari guru ke TNI. Jadi jaraknya sama. Dari sini ya, sama. Kemudian lebar dari tiap batang harus sama. Nih lebarnya kira-kira segini. Nah, guru juga sama. TNI juga sama, wira swasta sama. Lebar batangnya segini. Nah, yang membedakan adalah tinggi rendahnya batang ya. Jadi ini ada batang yang tinggi, ada yang rendah. Bagaimana caranya? Kita sesuaikan dengan soal. ASN sebanyak 6 orang. Nih, ASN. Kalau sampai di sini berarti 1 orang. Kalau di sini 2 orang. Karena 6 orang langsung ke sini ya. Lurus dengan bilangan 6. Banyak orang tua siswa yang menunjukkan bilangan 6 ada di sini. Kita tarik garis straight membentuk persegi panjang. Kemudian guru sebanyak 3 orang berarti di sini ya. Yang lurus dengan bilangan 3. Nah, ini berarti menunjukkan guru
sebanyak 3 orang. TNI, nah ini menuju ke mana ini? Menuju ke 2, berarti TNI ada 2 orang. Wira swasta ada 8 orang dan dokter ada 1 orang. Kemudian yang terakhir, kalau misalnya kalian ingin lebih berkreasi, yaitu diberi warna ya, dengan warna yang sama. Ini menunjukkan pekerjaan orang tuanya. Jadi yang paling banyak dari diagram batang ini adalah yang mana? Yang paling tinggi ya. Nah, ini adalah yang pekerjaannya wira swasta. Nah, sini. Yang paling sedikit adalah yang jadi dokter. Nah, ini hanya beberapa data ya. Tidak dari berapa orang atau berapa siswa, yaitu dari 20 orang tua. Jadi kalau ditambahkan 6 tambah 3 tambah 2 tambah 8 tambah 1 itu ada 20 orang wali murid. Bagaimana Ananda? Mudah bukan? Nah, sekarang kita coba mencermati contoh yang kedua agar lebih paham. Nah, ini bentuknya adalah tabel datanya ya. Jadi siswa yang nilainya 4. Nah, di sini ada 2. Siswa yang nilainya 5 ada 6. Ini adalah bentuknya tabel. Kemudian kita lihat diagram batangnya ya, sama dengan yang sebelumnya. Di sini adalah batang-batangnya. Ini adalah namanya. Di sini adalah namanya berupa nilai. Nilainya 4, 5 sesuai dengan data di sini. Kemudian di sumbu yang tegak, nah ini tentang frekuensi atau banyak data ya, banyak siswa di sini. Nah, itu menunjukkan banyak. Jadi kalau kita baca diagram batang ini adalah seperti ini. Siswa yang mendapatkan nilai 4 itu ada 2 anak atau 2 siswa. Yang mendapatkan nilai 5, berapa banyaknya? Ada 6 siswa atau 6 anak. Nih ya, nilainya 6 ada berapa? Wow, ini banyak sekali ya, ada 9 dan seterusnya. Nah, kita bisa melihat langsung ya, yang kira-kira batangnya paling rendah mana? Nah, ini menunjukkan angka 4 atau nilai 4 dan nilai 10. Berarti ini siswanya paling sedikit ya, sama-sama 2. Nah, yang paling tinggi tadi itu ya, yaitu yang nilainya 6. Berapa? 9 siswa. Nah, jadi kalau kita membaca dari diagram batang kelihatan mudah ya, tanpa harus melihat bilangannya langsung dapat kelihatan tinggi atau rendahnya batang. Yang paling tinggi berarti itu paling banyak, yang paling rendah berarti paling sedikit datanya. Ananda Solih-Solihah, agar kalian lebih memahami materi kita hari ini yaitu tentang diagram batang, maka silahkan dikerjakan latihan soal berikut ini. Ada 1 soal aja ya. Jadi Solih mencatat data tingkatan UMI siswa kelas 5 SDIT Nurul Hikmah diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini berupa tabel ya. Jadi tingkatan UMI-nya ada 5, yaitu jilid 5, jilid 6, Al-Quran, Gharib, dan Tajwid. Banyak siswa yang jilid 5 ada 1, jilid 6 ada 2 siswa, yang Al-Quran 8 siswa, Gharib 5 siswa, dan Tajwid ada 4 siswa. Nah, tugasnya adalah membuat diagram batang dari data di atas. Nah, kalian nanti kalau misalnya membuat diagram batang, silahkan mengikuti petunjuk yang sudah Ustazah sampaikan ya. Pakailah penggaris. Dan lebih mudahnya lagi tadi bagaimana? Ya, pakai kertas trimin atau kertas kotak-kotak untuk membantu kalian. Kalau punya pensil warna, silahkan diwarna batangnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga Ananda semuanya dapat memahaminya dengan baik dan benar. Tetap jaga kesehatan, jaga ibadahnya, jaga belajarnya ya. Taat kepada ayah dan bunda. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.